Oh ini puasa Rajab, seandainya ada hadisnya maudhu. Maudhu itu karangan ya, bukan hadis. Bukan lemah. Kalau lemah masih bisa kita amalkan. Kita kepengen mengamalkan puasa di bulan Rajab. Gimana caranya? Ya kita tinggal cari puasa Senin Kamisnya, jangan ditinggal. Puasa Yaumul Bidnya dan puasa Yaumus Sutnya. Senin Kamis, kalau ada 4 minggu udah 8 kali. Ditambah Yaumul Bid 3 hari, Yaumus Sut 3 hari. Berapa udah? 8 tambah 6. Berapa? 14. Udah. Hampir setengah hari puasa. Lebih aman. Kita mengamalkannya lebih aman. Ada dasarnya dari hadis sahih. Tapi kalau kita mengamalkannya hanya bilang, oh ini puasa Rajab. Nah, ini yang perselisihan di antara ulama. Kita menghormati para muhaddisin, mereka menilai hadis ini dhaif, konsekuensinya kalau hadis tadi dhaif, ya tadi nggak boleh diamalkan kecuali di fadhail amal. Hadis ini maudhu, betul-betul nggak boleh kita amalkan. Ya, jadi caranya begitu menyiasatkannya. Ya, kita juga harus, karena kita belajar, kita harus bisa menyampaikannya dan mengamalkannya dengan berdasarkan ilmu. Ya, bukan dengan semaunya. Loh, tadi gue ngeliat di YouTube ini ada share suruh sholat begini. Ya, oke, kita juga tinggal dilihat dasarnya dari mana, sumbernya dari mana. Ya, kalau orang yang belajar kan dia nanti harus tahu. Bukan maksudnya dia mau kritis juga atau membantah, tapi dia butuh juga agar yang dia lakukan tadi dia tenang, ngerasa amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum Nati rasulihi ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat hidayah, sehat walafiat sampai malam ini, dan kebetulan di malam ini adalah besok sudah masuk 1 Rajab, ya, dimana kita ketahui bulan Rajab adalah bulan yang sangat dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Sungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ya, sebagaimana yang Allah tetapkan, dan Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. 3 berturut-turut, 1 sendirian, yaitu bulan Rajab. Apa yang dilarang pada 4 bulan tersebut? Janganlah kamu mendalimi dirimu dalam bulan yang 4 tersebut dengan melakukan sebuah dosa. Artinya, bukan berarti di bulan selain 4 ini kita diperbolehkan untuk melakukan dosa, ya.
Karena saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai kota Mekah, Nabi mengatakan, sesungguhnya menjelaskan di situ, ini adalah bulan haram, ini tempat yang mulia. Ketika berada di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, kalian dilarang untuk berperang, ada pertumpahan darah, menyakiti atau merugikan orang lain dan berperbuatan dolim yang macam-macam. Ya. Karena kenapa? Karena 4 bulan tersebut bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Nah, di saat di bulan tersebut kita dituntut untuk memperbanyak ibadah, tiba-tiba ada orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, pastilah di situ Allah nanti sangat murka ya. Bukan berarti juga di selain bulan 4 bulan ini adalah kita bebas untuk melakukan kemaksiatan. Nah, itu juga bukan seperti itu maknanya. Artinya apa? Artinya bulan Rajab dan sisa 3 bulan yang lainnya tersebut, 4 bulan tersebut, itu adalah bulan yang sangat dimuliakan dengan memperbanyak ibadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di bulan tersebut, di dalam Al-Qur'an tersebut. Apakah ada anjuran-anjurannya, amaliyah-amaliyahnya? Secara khusus tidak ada. Secara khusus ya, itu tidak ada hadis untuk melakukan apa gitu, ritual khusus, nggak ada. Tapi yang Nabi baca ya, dan menurut hadis yang paling sahih terkait dari bulan Rajab, amaliyah bulan Rajab adalah Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulama sepakat hadis ini riwayat Tabrani ya, dan di antara hadis yang paling sahih di antara hal amaliyah-amaliyah yang lain. Tentunya kita juga tidak bisa menyalahkan hadis yang dhaif apabila hal tersebut, amaliyah tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat, bukan terkait akidah ya. Kita diperbolehkan menggunakan hadis dhaif apabila bukan keterkaitannya tadi dengan akidah ya, dan kita pakai untuk fadhailul a'mal agar kita semangat untuk melakukan amaliyah, itu boleh. Dan dengan syarat juga, yang ketiga adalah syaratnya diperbolehkan menggunakan hadis dhaif, tidak terlalu dhaif, tidak terlalu parah dhaifnya gitu. Artinya seluruh ulama dari para muhaddis nggak ada yang mengatakan hadis ini maudhu. Semuanya hanya sepakat hadis ini hanya dhaif. Ya. Apa yang dianjurkan oleh para ulama selain daripada hadis Nabi tersebut? Ya, doa Nabi, minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, dan minta disampaikan umurnya itu sampai bulan Ramadan. Nah, di sini juga ulama mengatakan diperbolehkan kita minta panjang umur ya, untuk melakukan amal baik pastinya, bukan untuk melakukan hal-hal yang lalai ataupun tidak baik. Boleh itu, seperti hadis doa yang dibaca di hadis tersebut. Adapun amaliyah-amaliyah yang sering kita dengar dan memang hal tersebut itu dianjurkan adalah memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Bentuknya gimana lafadznya? Bebas. Ya. Cuma yang kita dengar dan kita alami dari guru-guru kita ada lafadz yang sedikit ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Artinya apa? Ya Allah, ampuniku, ampunilah aku, sayangilah aku, dan terimalah taubatku. Berapa kali? 70 kali. Pagi dan di sore, atau pagi dan di malam hari. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kan mudah. Paling 5 menit, 10 menit paling banyak ya, sekali dudukan. Itu di antara amaliyah-amaliyah yang dianjurkan di bulan Rajab. Ntar ditambah lagi. Ditambah lagi dengan apa? Dengan Sayyidul Istighfar.
Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bisa antum cari di Google, ya, doa Sayyidul Istighfar. Dari siapa doa itu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu juga maknanya adalah minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti artinya bulan Rajab ini kita diminta untuk perbanyak istighfar, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, itulah yang umum yang seharusnya insyaallah bisa kita amalin, ya. Jadi paling enggak ada amaliyah yang lebih dibandingkan bulan yang sebelumnya. Itu kan diantara kita mengagungkan seseorang, kita mengagungkan hari dengan apa? Dengan amaliyah perilaku yang beda dibandingkan dengan yang lainnya. Ramadan, kita bisa mengistimewakan bulan Ramadan. Kenapa? Kita meyakini bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat dan segala macam. Akhirnya apa? Kita di bulan Ramadan sholat jamaahnya, Masya Allah rapi, Qur'annya kebaca, sholat sunnahnya juga banyak, iktikafnya pun lebih banyak dibandingkan bulan lain. Nah, itu tanda seseorang menghargai daripada bulan tersebut. Nah, begitu juga ketika kita menghargai bulan Rajab, artinya kita juga harus mempunyai amaliyah yang lebih selain daripada bulan Rajab tersebut. Kita mengagungkan seseorang, pasti kita akan membedakan sikap kita dibandingkan yang lainnya. Itu tanda daripada ta'zim atau mengagungkan kita kepada sesuatu, ya. Kita mengagungkan masjid, kita hormati masuk masjid, kita pakai minyak wangi, pakai baju yang rapi, ya, enggak teriak-teriak. Ini tanda daripada kita mengagungkan masjid. Kita mengagungkan orang tua, ya, kita berbicara kepada orang tua dengan kalimat yang lembut, kita tidak pernah membantahnya. Itu harus ada pada pribadi orang muslim, ya. Nah, ya, itu beberapa daripada keutamaan dari bulan Rajab. Kesimpulannya adalah memuliakan dan kemuliaan bulan Rajab sangat berdasar dengan dalil yang bersifat umum. Kayak tadi, Allahumma balikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sifatnya umum. Adapun amaliyah-amaliyah yang khususnya, ya, seperti seandainya nih ada kita diperintahkan sholat khusus di bulan Rajab, dilihat sumbernya ada apa enggak. Kalau ternyata ada ulama yang mengatakan sumbernya tadi itu hadisnya maudhu, nggak boleh kita baca, nggak boleh kita amalkan. Caranya gimana kita mau melakukan amaliyah sholat juga? Ya jangan kita khususkan sholat sunnah Rajab, sholat sunnah mutlak aja, kan selesai begitu, ya. Atau puasa, oh ini puasa Rajab, seandainya ada hadisnya maudhu. Maudhu itu karangan, ya, bukan hadis, bukan lemah. Kalau lemah masih bisa kita amalkan. Kita kepengen mengamalkan puasa di bulan Rajab, gimana caranya? Ya kita tinggal cari puasa Senin Kamisnya, jangan ditinggal, puasa Yaumul Bidnya dan puasa Yaumus Sudnya. Senin Kamis, kalau ada 4 minggu udah 8 kali, ditambah Yaumul Bid 3 hari, Yaumus Sud 3 hari, berapa udah? 8 tambah 6 berapa? 14. Udah hampir setengah hari puasa. Lebih aman kita mengamalkannya, lebih aman, ada dasarnya dari hadis sahih. Tapi kalau kita mengamalkannya hanya bilang, oh ini puasa Rajab, nah ini yang perselisihan di antara ulama. Kita menghormati para muhaddisin, mereka menilai hadis ini dhaif
konsekuensinya kalau hadis tadi dhaif, ya tadi nggak boleh diamalkan kecuali di fadhail amal. Hadis ini maudhu, betul-betul nggak boleh kita amalkan. Ya, jadi caranya begitu menyiasatkannya. Ya, kita juga harus, karena kita belajar, kita harus bisa menyampaikannya dan mengamalkannya dengan berdasarkan ilmu. Ya, bukan dengan semaunya. Loh, tadi gue ngeliat di YouTube ini ada share suruh sholat begini. Ya, oke, kita juga tinggal dilihat dasarnya dari mana, sumbernya dari mana. Ya, kalau orang yang belajar kan dia nanti harus tahu. Bukan maksudnya dia mau kritis juga atau membantah, tapi dia butuh juga agar yang dia lakukan tadi dia tenang, ngerasa amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disepakati oleh ulama di bulan Rajab adalah doa tadi, Allahumma baikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan banyak minta ampun dari Allah. Metodenya, lafadznya gimana? Itu dari hadis Nabi. Sayyidul istighfar dari hadis Nabi. La rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Thayyib, lafadznya bukan dari Nabi, tapi Nabi dalam riwayat mengatakan apa? Demi Allah, inni la astaghfirullah fil yawm aktsar min sab'ina marratan. Demi Allah, tidaklah dalam satu hari aku selalu minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Dengan apa lafadznya? Kita nggak tahu, kita orang awam, orang Indonesia, nggak paham bahasa Arab. Ulama ngasih tahu, ini nih doanya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, kan sama aja maknanya. Ya, akhirnya apa? Yang kita amalkan dan kita pelajari ini semuanya berdasarkan dari hadis sahih, hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita tidak dituduh orang yang ahli bid'ah. Ya, kita nggak boleh melakukan bid'ah, haram. Ya, makanya kita harus teliti ketika kita mengamalkan daripada sebuah amaliyah. Apalagi ini kaitannya dengan ibadah. Ya. Itu bacaan yang barusan ana baca, ini bacaan daripada guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fadak, yang biasa sudah berapa tahun mengajar di Muqarrabin ini. Ya. Saya mewakili sebagai adiknya dan sebagai muridnya. Apabila beliau ada salah selama mengajar di sini, minta maaf. Ya. Kita sebagai murid, ya, pastinya kita selalu mendoakan guru kita. Ya. Guru itu siapa? Yang pernah mengajarkan kita satu huruf pun itu dianggap guru. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku budak seseorang, ana abdun man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a i'tana. Aku menjadi budaknya seseorang yang pernah mengajariku satu huruf. Entah aku mau dibebaskan atau aku mau dibeli, terserah. Ya. Itu haknya seorang murid kepada guru. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, ketika gurunya itu sudah wafat, beliau selalu tidak tidur kecuali beliau sudah mendoakan gurunya Hamad. Begitu juga Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dari mulai Imam Syafi'i masih ada. Guru Imam Ahmad bin Hambal itu selalu memuji dan mendoakan Al-Imam Asy-Syafi'i, gurunya. Sampai istrinya itu cemburu. Ya, sampai penasaran siapa Imam Syafi'i ini. Ya. Artinya apa? Itu punya ta'aluk yang kuat apabila kita mempunyai guru yang sudah wafat, kita tidak lupa untuk mendoakannya. Dan juga kita meyakini, ya, apabila nanti kita juga wafat, insya Allah Allah akan gerakkan orang untuk mendoakan kita, orang untuk mengumpulkan. Allah nanti punya cara mengumpulkan untuk mendoakan almarhum dan kita sendiri. Ya. Kan semua juga, kita ini semua bakal meninggal, hanya tinggal giliran aja. Ya.
Cuma bagaimana kita beramal, bersikap dengan sesuai yang disabdakan, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga terutama orang tua kita ya yang sudah meninggal, kita juga dituntut untuk berbakti kepada mereka dengan terus mendoakan mereka. Ya, ada ulama mengatakan mungkin ada orang yang hidupnya itu susah karena setelah abahnya atau orang tuanya tadi meninggal, dia tidak pernah mendoakan orang tuanya lagi. Bisa menjadi penyebab kehidupannya dia susah, kehidupannya dia banyak masalah karena sebab apa? Dia betul-betul melupakan orang tuanya. Seakan-akan dia berbakti kepada orang tua hanya masih hidup aja. Ya, setelah wafat pun ya tetap ada di situ namanya birrul walidain. Dengan cara apa? Mendoakan orang tua. Ya, melakukan sesuatu yang orang tua dulu lakukan, daripada amal baiknya kita teruskan. Dan kita menyambung silaturahmi kepada teman-teman kerabat daripada orang tua. Begitupun kepada guru ya. Tetap kita lakukan sesuatu yang sekiranya guru kita bahagia, kita lakukan. Ya. Insyaallah kita akan mendapatkan keridhaannya dan manfaatnya dan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Karena kita meyakini Allah mengatakan orang-orang soleh, orang-orang syuhada, anbiya, dan orang-orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, mereka tidaklah mati di dalam kuburan mereka, bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup. Allah yang akan memberi cara dan bagaimana mereka bisa hidup. Artinya apa? Mereka tetap bisa memantau kita semua di sini. Ya, nah, kita baca biar menjadi amal jariah daripada guru kita. Ya, jadi sesuatu apapun dalam kehidupan ini, terus umpamanya guru kita itu punya nasihat, punya apa, atau orang tua kita amalkan, kita baca. Biar apa? Biar pahalanya nanti kita juga dapat pastinya, dan ke orang tua atau guru tadi mendapatkan amal jariahnya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi fid darain amin. Faslun adabu salatil jamaah, adab tentang salat berjamaah, sampai pembahasan wa qaulihi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sami'an nida farighan sahihan falam yujib fala salata lahu. Udah ini. Barang siapa yang mendengar adzan, dia punya waktu kosong, sehat, tapi dia tidak menjawab panggilan tersebut, maka salatnya tidak dianggap. Udah ya? Belum. Artinya fala salata lahu di sini dia tidak mendapatkan pahala daripada sholatnya tersebut. Bukan berarti fala sholata lahu, sholat kita batal harus diqodok terus, enggak ya. Tapi maknanya adalah kita seperti sholat kita itu kosong, enggak bernilai, tidak bermakna apa-apa ya. Ini pentingnya sholat berjamaah di masjid, di musola, atau dimanapun. Wa qauli Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha yakni salatal jamaah illa munafikun ma'lumun nifaq. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku telah melihat tidaklah ada orang yang tidak melakukan sholat berjamaah di masanya beliau, kecuali orang tersebut adalah orang munafik yang betul-betul diketahui kemunafikannya, tidak tersembunyi lagi ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia mengetahui
orang yang tidak berjamaah, ya, semasa hidupnya nggak pernah mau sholat berjamaah, itu salah satu tanda ciri orang munafik. Ya. Tentunya munafik ini kalimat yang sangat luas. Munafik itu dari mulai grade A sampai 100 ada. Macamnya banyak munafik itu. Kita nggak tepat janji disebut munafik juga. Kita berkhianat, kita punya amanah tidak menjalankannya, itu juga disebut munafik. Banyak, ya. Ada munafik yang gampang berubahnya, ya, yang gampang diobatin. Ada munafik yang susah diobatin, ya, dengan bentuk kategori macam munafik tersebut. Ya. Guru kita punya buku tentang munafik. Di situ ada kategori munafik mana yang paling parah, yang sedang, yang ringan. Nah, itu ada semua di situ. Dan bagaimana kita, untuk apa kita mengetahui sifat-sifat munafik agar kita tidak menjadi orang munafik. Ya, kita mengetahui keburukan, kita mengetahui hal yang bahaya, agar kita tidak melakukan yang bahaya tersebut, agar kita bisa mewaspadai, menghindari daripada kemunafikan tersebut. Ya. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saf yakni minal kibar. Dulu di zaman Rasulullah ada seseorang, dia itu kalau sudah mau sholat jamaah sampai dia digotong, yuhada, digotong sama 2 orang. Ya, gimana caranya biar dia nyampe ke masjid berada di barisan sholat orang-orang yang berjamaah. Udah tua, artinya di sini apa? Orang yang sudah tua, sakit, selagi mereka masih bisa berjamaah, itu yang paling afdal mereka bisa melakukannya. Nggak usah zaman Nabi, ya. Sampai saat ini mungkin di Saudi, di Yaman, ya, itu masih banyak orang tua, ya, itu ke masjid dengan tongkat yang 4 tuh. Atau bahkan dia digonceng sama anaknya, hanya untuk apa? Bisa sholat berjamaah. Karena mereka tahu fadilah daripada sholat berjamaah tersebut. Ya. Nah, ini sebagai renungan buat kita. Dan fadilah antum yang sudah melazimi sholat berjamaah, fadilahnya sangat besar. Yang melakukannya orang-orang soleh dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak ada riwayat satupun mengatakan Nabi itu sholatnya sendirian. Nggak ada. Dari mulai sholat diwajibkan pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj di tahun ke-13 atau 12 kenabian, saat di Mekah, belum ada di Madinah, Nabi tidak pernah sholat dalam keadaan sendiri. Ya. Berarti apa? Rutinitas kita ini yang sudah kita lazimkan, ini seperti kebiasaannya Nabi Muhammad SAW, kebiasaannya para nabi, kebiasaannya sahabat, kebiasaannya orang-orang soleh. Kalau kita punya satu sifat aja yang mirip, yang sama dengan para nabi, dengan orang soleh tersebut, kita bakal masuk ke dalam golongan tersebut. Ya, apalagi banyak. Ya. Kata ulama, i'mal marrah takun min ahlihi. Lakukanlah, ini untuk kategori minimal ya, lakukanlah 1 kali aja dalam amaliyah kebaikan. Kalau kita nggak mampu untuk melazimkannya, untuk apa? Biar nanti kita termasuk daripada golongan orang-orang tersebut. Kita nggak pernah mengamalkan puasa Senin Kemis. Sesekali kita amalin. Biar kenapa? Biar nanti di akhirat, oh ini orang-orang yang pernah puasa Senin Kemis
dia termasuk ada dia di orang-orang yang pernah puasa Senin Kemis. Oh, ini orang-orang yang pernah tahajud. Ini si fulan pernah dia waktu di dunia dulu. Nah, artinya apa? Nanti kita bisa termasuk punya kriteria golongan pernah melakukan amal baik ini dan banyak. Ya. Jangan malah di setiap kemaksiatan kita malah ada di situ. Nah, naudzubillah ya. Jadi itu manfaat daripada kita punya kebiasaan amaliyah baik, yang kebiasaan tersebut ternyata kebiasaannya para nabi dan orang-orang soleh. Nah, insya Allah pasti kita bakal mendapatkan syafaat dan rahmatnya Allah, karena sebab kita ngikutin siapa? Amaliyah siapa yang kita ikutin ini? Amaliyahnya para wali Allah. Ya. Wa idza kana hadha tasydid kulluhu fi tarkil jamaah fama dhannuka bihi fi tarkil jumu'ah allati hiya fardu ainin. Kalau seandainya kemarin-kemarin tadi kita baca ancaman-ancaman yang begitu keras untuk orang yang meninggalkan berjamaah, maka bagaimana kamu mengira untuk orang yang meninggalkan sholat Jumat, yang sholat Jumat adalah kewajiban fardu ain. Kalau fardu ain berarti per individu, personal kita wajib melakukannya. Tapi kalau sholat berjamaah kan enggak, fardu kifayah. Bila mana di Pondok Hijau ini sudah ada masjid yang melakukan sholat berjamaah, yang enggak sholat berjamaah dia enggak dosa. Kita menjadi penolongnya. Itu fardu kifayah. Apalagi ini yang kita tinggalkan sholat Jumat, ini bahaya. Ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ahmad, wal Hakim. Apa sabdanya? Man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, 3 kali sholat Jumat tahawunan. Tahawunan ini dia meninggalkannya dengan meremehkan, bukan ada uzur, bukan karena sebab dia sakit, bukan karena sebab dia musafir, ya, maka Allah nanti akan mengecap di hatinya orang tersebut. Dicap, oh ini orang nggak baik nih, ini orang buruk, ini orang munafik, ini orang ahli maksiat. Apa itu? Pelanggaran orang yang 3 kali meninggalkan sholat Jumat mutahawinan. Mutahawinan tidak ada uzur, atau bahkan dia sengaja. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ya. Fa idza waqa'a laka udrun fi tarki jum'atin au jama'atin. Sekarang solusinya. Kalau seandainya kita pasti ada enggak selamanya kita hidup ini kosong aja waktunya, sehat, ada terkadang ada masalah yang karena sebab masalah tersebut kita tidak sholat Jumat atau tidak sholat berjamaah, artinya ada udzur ya, maka faqaddir anna fil maudi alladhi tuqamu fihi rajulan yufarriqu dananir al hadirin. Coba kita kira-kirakan itu di masjid tersebut bakal dibagiin duit, dibagiin dinar dan darahim. Kita lagi ada udzur, ya. Udzur kita benar apa enggak? Ya. Caranya gimana? Kalau udzur kita benar, coba kita pura-pura meyakini di hati kita itu di masjid lagi dibagi-bagiin duit. Kalau kita fa'id nasyatta lil hudur wa raghibta fa'udruka ghairu sahih. Kalau kamu semangat untuk hadir, sebenarnya dia ada udzur nih, ada sakit lah dikit, bisa sebenarnya. Cuma dia dengar nih tiba-tiba, oh di Masjid Muqarrabin yang soft awal dikasih $100, soft 2 100 rial Saudi. Yang ada udzur tadi kira-kira gimana? Oh semangat, sehat, ya. Yang habis keseleo juga dia tetap minta dibopong, ya. Sembuh bahkan ya.
Maka kalau kayak begitu, uzur kamu belum benar. Uzur kamu nggak benar. Jadi ini Imam Haddad ngasih ciri-cirinya nih. Ya. Wastahyi minallah an yakuna gharadud dunya a'azza 'alaika mimma indahu. Dan malulah kepada Allah, ternyata engkau lebih mengutamakan hal yang dunia daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini beliau mengajarkan kepada kita agar betul-betul memanfaatkan kesehatan, waktu kosong yang Allah berikan kepada kita. Dan juga beliau menghimbau kepada kita agar pentingnya ikhlas di dalam beribadah, ikhlas di dalam beramal, ya. Karena yang akan memberikan pahalanya, keselamatannya Allah, bukan manusia tadi. Wa'lam annal udhra as-sadiqa ghayatuhu isqatul haraj. Dan ketahuilah bahwasannya orang yang sedang ada udzur, kayak dia tadi nggak sholat Jumat, nggak sholat berjamaah, kenapa? Sibuk. Kenapa? Sakit. Itu hanya untuk menggugurkan dosanya atau kesalahannya dia. Bukan berarti dia dapat pahala karena ada udzur tadi terus dia dapat pahala. Enggak, ya. Wa amma tsawab fala yuhsal illa bil fi'l. Adapun pahala tidak didapatkan kecuali kalau dia mengerjakannya. Kan dia tadi ada udzur, enggak sholat Jumat. Kenapa? Sakit, musafir, dan yang sebagainya. Ya dia enggak bisa dapat pahala seperti orang yang lagi di masjid sholat berjamaah. Kecuali di sini, na'am, qad yahsulus shawab liman ta'adzara alaihi al-hudur min kulli wajhin. Betul. Ada gambaran walaupun dia tidak hadir, dia tetap dapat pahala. Kalladzi yakunu udruhu al-ishal al-mutawatir. Seperti orang yang udurnya tadi, kalau dia ke masjid, dia bakal mundar-mandir ke kamar mandi, bakal dia mengotori masjid, entah beser atau apapun itu. Keadaan seperti ini enggak memungkinkan dia untuk masuk masjid atau musholla. Nah, dengan alasan jujur yang seperti dia, maka dia mendapatkan pahala. Walaupun dia kenyataannya dia enggak sholat berjamaah di masjid. Atau awil habsa udwanan wa nahwi dzalika, atau dia masuk penjara. Enggak ada orang lain, dia doang sendiri. Nah, selama di penjara dan dia ada rasa menyesali, dia, ya Allah, enggak sholat Jumat, enggak sholat berjamaah, dia dapat pahala seperti orang yang sholat berjamaah atau sholat Jumat. Aula yata'adzar alaihil hudur walakin yalhaq bisababihi li muslimin ghairihi masyaqqah sadida. Atau dia sebenarnya enggak ada udzur, tapi dia ternyata harus mendampingi ibunya di rumah sakit, nemenin istrinya di rumah sakit. Dia sebagai dokter, dia sebagai perawat yang tugas dia menolong orang yang sakit, nggak ada orang lain selain dia, nggak bisa gantian. Ya udah, keadaannya dia seperti itu, walaupun dia tidak melakukan berjamaah atau sholat Jumat, tetap dapat pahala. Ya. Fasahibu hadzal udri walladzi qablahu in qarana udruhum, tapi dengan syarat. Nah, ini syaratnya nih. Kalau dia punya udzur karena sebab tadi, terus di hati dia ada al-huzun wat tahassur, ada rasa sedih, ada rasa rugi, ya Allah, coba anak enggak ada sembuh, pasti anak bisa sholat berjamaah, sholat Jumat, maka dia baru dapat pahala. Tapi kalau dia mendapatkan udzur tadi, dia girang, alhamdulillah gue emang lagi malas banget tuh ke masjid, nah, ya udah nggak dapat. Kalau kayak gitu nggak dapat. Ya. Jadi ini kelihatannya sepele, cuma ini permainannya cuma di niat doang. Tapi kita bisa mendapatkan pahala dan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi
ini tentang bagaimana kita betul-betul menjaga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berusaha apabila kita tidak bisa melakukan rutinitas yang baik tersebut, harus ada rasa penyesalan, kerugian. Biar apa? Biar kita tetap dapat pahala juga. Seperti orang-orang soleh itu, atau orang yang mengarang kitab, orang ulama, ya, mereka nggak ada, tapi mereka tetap bisa terus mendapatkan pahala amal jariah. Ya, mereka nggak melakukan, udah nggak melakukan lagi, kan? Al maut rohatul mukmin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kematian itu istirahatnya orang mukmin. Orang mukmin demen sama kematian, karena man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ahu. Orang yang mencintai ketemu dengan Allah, kematian, Allah pun akan cinta sama dia. Ya. Jadi meninggalnya ulama, meninggalnya orang alim, ya mereka santai-santai aja. Ya, untuk mereka udah selesai, udah nggak mikir politik lagi, nggak mikir hasad, nggak mikir dengki, nggak mikir macam-macam. Mereka senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang nggak mukmin, dia nggak siap mati. Ya, takut dia belum punya amal. Nah, mahalus syahidnya, poinnya apa? Ya tadi. Orang yang alim, orang yang belajar, orang soleh, orang yang menyebarkan kebaikan, orang yang berdakwah, walaupun mereka sudah tidak ada, kadang-kadang mereka itu masih bisa mendapatkan transferan pahala. Ya, padahal mereka nggak melakukannya. Kenapa? Waktu hidup dulu ngajarin orang berjamaah, ngajarin orang ngaji, ngajarin orang berbuat baik. Orang yang masih hidup itu dia lempeng, dia baik gara-gara ana dulu sering dinasehatin si fulan. Ya, ana nggak mau maksiat lagi. Yang dapat pahala siapa? Dia juga dan orang yang mengajarkan tadi. Ya, itu manfaatnya kebaikan, amal soleh yang kita rutinitaskan dan yang sering kita lakukan. Juga tadi beliau sudah mengajarkan kepada kita agar tadi apabila kita tidak melakukannya karena udzur, kita harus dibarengin dengan rasa penyesalan biar kita mendapatkan pahala. Ya. Dan pentingnya ikhlas, pentingnya beramal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapapun. Ya. Nah, insyaallah dengan hadirnya kita pada saat ini bisa menjadikan kita semakin taat kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang ikhlas, ya. Meninggalkan ketika kita wafat, kita meninggalkan kebaikan, kita mendapatkan husnul khatimah indal maut, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, orang-orang tua kita yang terdahulu yang sudah meninggal, dan kita diberikan dengan husnul khatimah dan nazar daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ja'alna nafsi mutmainnatan tu'min bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.